Cerita dimulai di sebuah bar yang berada di sebuah kota kecil. Kota itu bernama kota Maine. Di bar itu terlihat seorang wanita yang bernama Debbie. Debbie ketika itu sedang memperhatikan seorang pria ganteng yang ada di bar itu. Diceritakan profesi dari si Debbie adalah bekerja sebagai kameramen pada stasiun TV berita yang ada di kota itu. Di bar itu ia tak sendirian. Ia ditemani oleh sahabatnya yang bernama Ruby. Ruby saat itu menyadari bahwa si Debbie terlihat sedang memperhatikan si pria itu. Ia pun lalu menyuruh si Debbie untuk menghampiri dan berkenalan saja dengan si pria itu. Lalu ia pun menghampiri si pria itu dan akhirnya mengetahui nama dari si pria itu. Dan nama pria itu adalah Ryan. Ketika baru saja memulai pembicaraan dengan si Ryan, tiba-tiba datanglah seorang wanita yang datang menyela pembicaraan mereka. Wanita itu bernama Stacy. Stacy merupakan pacar dari si Ryan. Lalu kemudian Ryan dan Stacy terlihat bertengkar, tapi pertengkaran mereka sepertinya bukan karena kehadiran si Debbie. Stacy marah pada Ryan. Kenapa Ryan menolak pekerjaan yang diberikan oleh ayahnya si Ryan? Lalu dengan tegas Ryan pun menjawab bahwa ia tak mau bekerja di perusahaan milik ayahnya sendiri. Si Stacy pun lantas kesal dan menganggap bahwa si Ryan telah membuat keputusan yang bodoh dengan menolak tawaran kerja dari ayahnya sendiri. Dan seketika itu juga ia lalu memutuskan hubungan sebagai pacar dengan si Ryan. Dan lalu ia pun beranjak pergi dari bar itu. Scene kemudian berganti di sebuah kamar. Tampak si Debbie yang baru saja terbangun dari tidurnya. Dan kemudian ia pun tersadar bahwa tempat dia berada saat itu bukanlah bagian dari rumahnya. Ia pun melihat Ryan yang sedang berada di ruangan yang lain di rumah itu. Ryan lalu datang menghampirinya dan bertanya kepada si Debbie apa yang telah terjadi terhadap mereka berdua tadi malam. Si Debbie pun lalu menjawab bahwa ia tidak mengingat apapun yang terjadi setelah pertemuan dengannya di bar pada malam harinya. Rupanya mereka berdua sama-sama tidak mengingat kejadian yang terjadi setelah pertemuan mereka di bar. Mereka sepertinya lupa karena pengaruh minuman yang mereka minum di bar pada malam harinya. Lalu mereka berdua pun sepakat untuk melupakan apapun yang telah terjadi pada malam harinya. Scene kemudian berpindah di sebuah coffee shop. Tampaknya saat itu Ryan ingin membeli secangkir kopi di toko itu. Ia lalu memanggil si penjaga toko. Tiba-tiba muncullah pria yang menunjukkan perilaku aneh dengan mulutnya yang terlihat dipenuhi darah. Dan sepertinya sedang melahap sepotong kaki manusia. Dan sepertinya pria itu adalah si penjaga toko. Kemudian pria itu pun mencoba berusaha menerkam si Ryan, dan si Ryan pun lalu pergi berlari keluar dari toko itu. Di luar toko, Ryan melihat ternyata telah banyak orang yang berperilaku aneh yang sama seperti penjaga toko tadi. Dan kelihatannya orang-orang itu mulai mengerumuninya. Seketika muncullah mobil yang tampaknya berjalan mundur dan menabraki orang-orang yang berperilaku aneh tadi. Ternyata si pengendara mobil adalah si Debbie. Lalu ia pun mengajak si Ryan untuk segera berlari dari tempat itu. Lalu adegan berpindah yang tampaknya di sebuah rumah. Ternyata mereka berlari menuju rumahnya si Ryan. Lalu mereka pun berusaha untuk mencari informasi dengan menyalakan televisi dan radio. Namun sepertinya mereka tidak mendapatkan berita apapun. Mereka hanya menduga bahwa sepertinya telah terjadi penyebaran virus yang mengubah orang-orang menjadi zombie. Lalu mereka pun membuat rencana, di mana Ryan mengajak si Debbie untuk pergi ke rumah ayahnya yang lebih besar. Caranya adalah dengan kembali ke depan toko kopi untuk mengambil mobil miliknya si Debbie yang telah ditinggal di depan toko kopi yang tadi. Ketika mereka akan keluar dari rumah, terlihat banyak zombie yang telah berkerumun di depan rumahnya. Dengan memberanikan diri, mereka pun mencoba melawan para zombie itu, dan kemudian mereka berhasil kabur dan berhasil mengambil kembali mobil miliknya si Debbie. Di perjalanan, Debbie tampak menghentikan laju kendaraannya di sebuah toko. Diceritakan, toko itu adalah toko yang menjual pernak-pernik, aksesoris untuk perayaan Natal. Rupanya, toko itu adalah toko milik sahabatnya si Ruby, temannya yang tampak pada awal cerita. Si Debbie ingin memastikan bagaimana kondisi keadaan temannya. Ketika sampai di dalam toko, ternyata mereka berdua melihat Ruby yang sepertinya juga telah berubah menjadi seorang zombie. Pada saat itu Debbie tak tega untuk membunuh Ruby, walaupun temannya itu telah berubah menjadi seorang zombie. Lalu Debbie mempunyai ide. Dia meminta Ryan agar memancing si Ruby dengan cara membuat kegaduhan agar si Ruby mengejarnya keluar dari toko itu.
Kemudian tampak di luar toko si Debbie yang telah menunggu di dalam mobil. Sesaat kemudian, tampak si Ryan yang sedang dikejar keluar dari toko oleh si Ruby. Debbie lalu menyuruh si Ryan agar segera melompat ke atas atap mobilnya. Kemudian ia memundurkan mobilnya secara tiba-tiba, dan secara bersamaan ia pun membuka bagasi mobilnya. Dan ternyata cara itu pun berhasil membuat si Ruby terjerembab jatuh ke dalam bagasi mobil, dan berhasil mengurungnya. Di adegan berikutnya, tampak mereka berdua yang tiba di rumah ayahnya si Ryan. Di rumah itu mereka bertemu dengan Chase, yaitu kakaknya si Ryan. Lalu ada si Frank, yaitu ayahnya si Ryan. Dan Stacy pun ternyata juga berada di rumah itu. Mereka lalu berkumpul di ruang tamu dan membahas kondisi yang sedang melanda di kota mereka. Si Frank berkata, semua yang terjadi di kota itu adalah berawal dan disebabkan oleh air. Karena penasarannya, si Debbie pun bertanya kepada Frank, air apa yang dimaksud? Apakah air yang dimaksud adalah air yang berasal dari penampungan air minum di kota itu? Yang mana kabarnya sedang ada proyek pemurnian air di penampungan air minum kota. Itu ujarnya si Debbie. Seketika, Frank pun terheran. Ia bertanya kepada Debbie bagaimana ia dapat mengetahui perihal proyek pemurnian air yang ada di penampungan air minum kota. Lalu si Debbie pun bercerita bahwa ia bekerja di stasiun TV berita. Dan sebelumnya, ia sempat meliput proyek pemurnian air minum itu, sehingga ia mengetahui soal proyek itu. Karena jiwa jurnalistiknya, si Debbie pun berusaha untuk lebih banyak mengorek informasi dari si Frank, dengan cara terus bertanya kepada si Frank. Mau tak mau si Frank pun terpaksa bercerita bahwa ia adalah pimpinan dari proyek pemurnian air itu. Di mana dalam proses pemurnian air ada percobaan yang dilakukan oleh timnya, yaitu memasukkan patogen khusus ke dalam air agar mempercepat proses pemurnian air. Ia berujar, sebenarnya patogen membutuhkan waktu lebih lama agar sempurna. Namun karena desakan dari gubernur kota itu, ia terpaksa memasukkan patogen lebih awal ke dalam penampungan air. Yang ternyata malah merubah air menjadi pembawa virus dan menjangkiti orang yang meminum air dari penampungan air di kota itu. Kemudian malam hari pun tiba. Di sebuah kamar, tampak Stacy yang mencoba merayu si Ryan untuk bermain dokter-dokteran. Namun Ryan menolak ajakannya. Ryan berpikir saat itu bukanlah waktu yang tepat untuk melakukannya. Stacy pun lantas menjadi kesal kepada Ryan. Stacy berpikir sepertinya Ryan menolaknya karena adanya kehadiran si Debbie di rumah itu. Seketika Stacy pun naik ke atas ranjang, lalu ia melompat-lompat dan mengeluarkan suara-suara mendesah yang keras. Hal itu ia lakukan agar si Debbie yang menyukai Ryan kemudian akan berpikir bahwa si Ryan dan Stacy sedang bermain dokter-dokteran. Si Debbie yang kesal mendengar hal itu memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Selang waktu tak lama kemudian setelah kepergian si Debbie, ternyata para zombie berhasil masuk ke dalam pekarangan rumah itu. Stacy yang kebetulan saat itu berada di luar rumah untuk mencari kucing kesayangannya, akhirnya tewas menjadi korban para zombie. Dan si Chase pun tak luput terkena gigitan dari zombie itu. Scene kemudian berganti dengan memperlihatkan si Debbie yang sedang mengendarai mobilnya. Rupanya si Debbie berniat untuk pergi keluar dari kota itu. Namun di tengah perjalanannya, ia dihentikan oleh sekumpulan tentara. Lalu ia pun diinterogasi dan kemudian tidak diizinkan untuk keluar dari kota itu. Beberapa waktu kemudian terlihat Frank, Ryan, dan Chase yang sepertinya juga berusaha untuk pergi meninggalkan kota itu. Mereka pun juga dihentikan oleh para tentara tadi. Sesaat setelah masuk ke dalam tenda, mereka pun bertemu dengan si Debbie. Saat itu juga muncullah seorang pria tua yang ternyata adalah gubernur di kota itu. Dan kemudian diketahuilah bahwa sebenarnya para tentara itu adalah tentara bayaran dari si gubernur. Si gubernur tidak ingin ada satu orang pun yang keluar dari kota itu. Dia tak ingin ada orang yang membocorkan kejadian yang sedang terjadi di kota itu. Tersirat saat itu, sepertinya si gubernur akan menjadikan si Frank sebagai kambing hitam atas semua kejadian yang melanda kota itu. Ryan yang tidak terima dengan perlakuan si gubernur kemudian memberitahukan kepada si gubernur bahwa si Debbie adalah reporter yang memiliki bukti atas semua kejadian di kota itu. Dan ia berkata bahwa si Debbie menyimpan semua bukti kejadian di dalam mobilnya. Si gubernur yang mendengar hal itu segera bergegas keluar dari tenda untuk memeriksa mobilnya si Debbie. Ia pun membuka bagasi mobilnya dan tanpa diduganya ia kemudian diterkam oleh si Ruby yang memang sejak awal dikurung di dalam bagasi mobilnya si Debbie. Si gubernur dan anak buahnya pun tewas. Setelah memangsa si gubernur, si Ruby pun pergi menjauh dan masuk ke dalam hutan. Ryan dan Debbie yang melihat kesempatan lalu berusaha kabur dari tentara bayaran yang lain. Si Frank kemudian meminta agar si Ryan segera meninggalkan tempat itu.
Dan ia sendirilah yang akan berusaha menghalau dan menghadapi para tentara bayaran itu. Di scene berikutnya, terlihat Ryan dan Debbie yang berhasil kabur. Dan kemudian tibalah mereka di stasiun TV berita tempat si Debbie bekerja. Si Debbie mempunyai ide untuk memberitahukan peristiwa yang terjadi di kota itu kepada masyarakat yang ada di luar kota, dengan cara menyiarkan kejadian yang ada di kota itu. Dengan cara itu ia berharap akan ada bantuan yang datang untuk menolong mereka. Di saat siaran berlangsung, tiba-tiba muncullah zombie dari belakang layar dan berhasil menggigit si Debbie. Lalu mereka pun pergi, naik ke atas atap gedung stasiun TV itu untuk menghindar dari kejaran para zombie. Di saat itu, Debbie meminta agar si Ryan segera pergi meninggalkannya, karena ia khawatir dapat berubah sewaktu-waktu menjadi zombie karena gigitan zombie yang tadi. Tak lama muncullah bantuan, yang ternyata bantuan itu berasal dari tim medis. Para medis itu menjelaskan bahwa orang-orang yang tergigit zombie tidak akan tertular virus, kecuali orang-orang yang telah meminum air dari penampungan air kota yang telah tercemar virus itu. Kemudian tibalah Frank dan Chase. Frank bercerita bahwa di saat ia menghalau para tentara bayaran tadi, ternyata para tentara bayaran tadi merupakan teman bermainnya si Chase. Sehingga pada saat itu, baku tembak si Frank dengan para tentara bayaran tadi tidak terjadi. Kemudian tampaklah lalu lalang pesawat tempur yang melintas di langit kota dan terlihat sedang membom pusat kota. Lalu ending pun diakhiri dengan memperlihatkan si Debbie dan Ryan yang sedang berciuman, dan film pun tamat. Oke sobat, terima kasih atas waktu yang kalian luangkan menonton video ini. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe channel ini. Bagi yang belum, ayo berbagi kebaikan dengan klik subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya ya.